Kekerasan dan seksualitas merupakan dua unsur yang baik ditampilkan secara implisit atau vulgar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sinema. Kini kita dapat menemunya di hampir semua genre film, baik saat hal tersebut menjadi inti cerita maupun sebagai sekedar pelengkap estetik belaka. Namun situasinya menjadi lebih rumit ketika dahulu produsen film Hollywood terikat oleh Motion Picture Production Code yang mengatur utamanya mengenai penampilan unsur seksual dan kekerasan dalam film. Peraturan ini mulai berlaku tahun 1934 hingga 1968. Setiap film harus mematuhinya agar mendapatkan izin untuk dipertontonkan ke publik. Alfred Hitchcock, sang master film bergenre suspense ini, selalu menguji batas peraturan yang lebih dikenal dengan istilah Hays Code, dengan menyisipkan adegan yang pada masa itu tabu pada film-film yang disutradarainya. Namun, semuanya tak sebanding dengan apa yang Hitchcock tampilkan dalam Psycho, karya masterpiece-nya yang dirilis pada tahun 1960. Dalam film ini, dia menampilkan bentuk perlawanannya pada Hays Code, literally pada scene pertama, saat dia mempertontonkan adegan Marion dan pasangan di luar nikahnya, bermesraan dengan cukup vulgar di atas ranjang. Hitchcock bahkan berani menampilkan Marion yang hanya mengenakan bra pada tubuh bagian atasnya. Suatu hal yang sangat tabu di masa itu, dan belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sebuah film. Adegan yang menjurus pada seksualitas tentu bukan barang baru, namun umumnya hanya ditampilkan secara implisit melalui simbol-simbol yang mampu dipahami oleh penonton. Melompat ke pertengahan film, kita akan melihat salah satu adegan paling ikonik sepanjang sejarah perfilman dunia, saat Marion dibunuh oleh sosok perempuan saat dia tengah mandi di bawah guyuran shower, saat air baru saja membasahi tubuhnya. Memang tak ada visual brutal seperti pisau yang merobek tubuh atau luka yang menganga yang nampak. Namun, rasanya belum pernah sebelumnya adegan pembunuhan ditampilkan begitu dramatis dan intim. Sebuah adegan dengan cut cepat yang memperlihatkan sosok pembunuh, pisau, tubuh Marion yang telanjang, darah yang mengalir, dan ditutup dengan Marion terduduk di bathtub, di bawah siraman air, meregang nyawa. Pengalaman mental yang dirasakan saat menonton adegan ini konon telah menginspirasi lahirnya genre film slasher yang beberapa dekade berikutnya populer. Ada lagi hal baru yang ditampilkan film Psycho. Film tersebut tercatat merupakan film yang pertama kali menampilkan visual toilet yang tengah di-flash. Portofolio kecil yang unik dalam karir luar biasa seorang Alfred Hitchcock. Namun, bukan adegan-adegan tadi yang merupakan hal paling revolusioner dalam film ini. Mari kita kembali ke awal film. Sekuens awal film berfokus cerita pada Marion yang melarikan uang $40.000 dari bosnya yang seharusnya ia setorkan ke bank. Dan saat Marion mengemas semua barangnya lalu pergi, penonton dipaksa berpikir bahwa film ini adalah tentang berhasil atau tidaknya Marion melarikan uang tersebut. Satu hal paling revolusioner yang dilakukan Hitchcock adalah yang dia lakukan terhadap sang protagonis, atau lebih tepatnya yang penonton kira sebagai protagonis, Marion, yang ternyata hanya merupakan sebuah red herring. Cerita Marion secara tak terduga berakhir ketika ia terbunuh di dalam kamar mandi sebuah motel di mana dia berhenti untuk beristirahat setelah perjalanan panjang melelahkan yang ditempuhnya. Hitchcock ibaratnya seperti memukul kepala penonton dan membuat kita berpikir, lalu tentang apa film ini? Bagaimana film ini akan berlanjut? Alur dan penokohan menggunakan protagonis palsu dalam Psycho benar-benar merupakan hal baru di masa itu. Di masa kini, pola yang mirip dapat kita lihat pada season-season awal serial Game of Thrones. Ingat episode Red Wedding? Setelah adegan pembunuhan, penonton secara tak sadar dipaksa untuk bersimpati pada karakter Norman Bates.
bahwa dia adalah seorang lugu yang tengah terjebak dalam situasi yang sulit. Anak baik yang hanya ingin melindungi ibunya. Saat Norman menenggelamkan mobil Marion di rawa dan mobil tersebut sempat berhenti tenggelam, sebagian dari penonton termasuk saya merasa cemas dan menginginkan mobil sepenuhnya tenggelam dan tak terlihat di permukaan. Tidak tahu mengapa, penonton seperti merasa panik karena tidak ingin Normanlah yang bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan ibunya. Hitchcock melakukan manipulasi kesadaran penonton dengan baik. Dengan menggantikan protagonis di tengah film, dia membuat bingung penonton siapa yang akan dijagokan di sisa durasi film. Sebuah konsekuensi yang logis jika penonton kemudian bersimpati kepada Norman. Twist selanjutnya tentu saja pada akhir film. Sebuah twist yang ikonik ketika kita mengetahui bahwa Norman dan ibunya adalah satu orang yang sama. Norman Bates yang berkepribadian ganda seolah seperti meruntuhkan stereotip umum tokoh jahat dan tokoh baik yang ditampilkan sangat hitam putih pada film-film di masa itu. Kita juga disuguhkan twist kecil bahwa uang $40.000 yang disorot sepanjang film hanyalah merupakan suatu kecohan. Norman membunuh Marion bukan karena uang tersebut. Melalui Psycho, Hitchcock telah mengubah banyak hal. Dia mendobrak aturan-aturan tradisional dalam film, melahirkan banyak aspek, menyuguhkan dimensi dan sudut pandang baru, bahkan menginspirasi lahirnya sebuah genre sinema. Sehingga, tak berlebihan jika dikatakan bahwa Psycho adalah sebuah karya monumental Hitchcock yang revolusioner. Till the next video, keep yourself alive and goodbye.